Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil. Hari ini saya akan mengerjakan tugas kedua, bagian yang pertama. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari router dalam Laravel. Router pada Laravel adalah bagian yang mengatur rute atau jalur pada aplikasi yang kita bangun. Router ini mengatur pintu masuk yang berupa request pada aplikasi ketika aplikasi menerima sebuah request dari pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian view dalam Laravel. View bisa dibilang merupakan informasi yang ditampilkan kepada pengunjung aplikasi. View bisa dibilang adalah halaman aplikasi yang dibuat menggunakan HTML dengan bantuan CSS atau JavaScript. Di dalam view, sebaiknya jangan ada kode untuk melakukan koneksi ke basis data. Selanjutnya saya akan membuka file Laravel yang sudah saya buat. Lalu kita membuka aplikasi Chrome. Laravel saya sudah jadi. Setelah itu kita akan masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Setelah masuk pada aplikasi Visual Studio Code, kita akan membuka file yang telah kita buat tadi. File yang telah saya buat, saya beri nama dengan nama saya sendiri, yaitu Agil. Setelah itu, untuk melihat router, kita klik router lalu kita klik web PHP. Di sini adalah script dari router tersebut. Setelah itu, untuk membuka views, kita masuk pada resource. Setelah itu, kita klik view. Di sini saya akan mencoba untuk mengganti title Laravel dengan nama saya sendiri. Kita coba ya teman-teman. Setelah diganti, kita langsung save-nya dengan perintah Ctrl S. Setelah itu kita buka kembali aplikasi Google Chrome untuk mengecek apakah sudah diganti dengan merefreshnya. Sudah terganti ya teman-teman. Setelah itu buka kembali aplikasi Visual. Setelah masuk pada aplikasi Visual Studio, kita akan mencari file dengan perintah Ctrl F. Setelah itu kita mencari file bernama documentation. File ini akan saya ganti dengan nama saya. Lalu saya akan menyimpannya dengan perintah Ctrl S. Dan kita akan membuka kembali aplikasi Google Chrome untuk mengecek apakah file tersebut sudah diganti dengan cara merefreshnya. Filenya sudah diganti dengan nama saya. Setelah itu kita kembali pada aplikasi Visual Studio. Setelah itu kita klik pada menu router, lalu mengklik web PHP. Setelah itu kita akan
Saya akan mengetik script router localhost titik 2 8000, lalu kita buka. Oke, di sini belum terbuka. Cara bukanya sebelum kita buka, kita harus pastikan dulu usernya dalam keadaan aktif. Jadi kita harus aktifkan usernya. Setelah aktifkan, kita minimize, lalu kita buka CMD. Setelah itu saya akan membuka aplikasi Google Chrome untuk mengecek apakah script yang saya telah ketikkan ini berhasil atau tidak. Baca web. Enter. Welcome.play.php. Ya teman-teman, sepertinya saya ada salah dalam pengetikan, jadi saya akan memeriksa kembali para aplikasi. Setelah itu kita klik menu router, lalu web PHP, dan kita Di sini mengetikkan route. Buat apa-apa aja. Jelas. Nah, pas buka yang pertama kan pilih route PHP-nya ini. Titik 2 get lalu kita mengetikkan halo koma function. Setelah itu kurung awal enter dan mengetikkan return halo koma lalu kita save dan kita membuka aplikasi Google Chrome untuk mengecek apakah script yang telah kita ketikkan berhasil atau tidak. Setelah itu kita ganti perintah backslash lalu enter. Ya, di sini sudah jadi. Setelah itu kita kembali pada aplikasi Visual Studio dan mengetikkan perintah lagi, yaitu root
get block koma Jika dijalankan akan muncul apa itu return view welcome. bahwa enter lalu return view kurung welcome titik koma kurung. Lalu kita akan menyimpan script yang telah kita Kita ketikkan tidak perlu menulis dan extensive .date.php. setelah itu kita akan klik pada menu view dan membuat folder baru. Nama foldernya akan saya beri nama blog .blade .php lalu enter. Setelah itu akan mengetikkan tanda seru lalu tab dan mengisinya dengan Oke, jadi saya ulangi lagi. Pada hot ini kita tidak perlu menulis welcome.blade.php. Kita cukup menulis welcome saja. lalu kita save. Lalu kita buka kembali aplikasi Google Chrome dan mengetikkan Dan isi blog dari tampilan awal welcome ini yang ini. dan kita Dan jika dijalankan, nih, sudah nih. Hei, maaf loh. Salah ketik tipe. Blok. Enter. Teman-teman, karena sepertinya ada salah pada script yang saya ketikkan, saya akan mencari kesalahan tersebut. Kita akan melihat kembali pada WPHP. Dan ternyata di sini yang saya ketikkan yang salah adalah pada blog. Saya bukan mengetik blog dan saya mengetikkan welcome. Maaf ya teman-teman. Lalu kita save dan kita mencoba kembali apakah sudah jadi atau belum dengan merefreshnya saja. Ya, blognya sudah jadi. Setelah itu saya akan melanjutkan tutorial video yang kedua, yaitu membuat controller, dan saya akan menjelaskan pengertian dari controller. Controller adalah salah satu komponen inti dari MVC yang berfungsi sebagai penghubung antar request user atau view ke model yang nantinya akan dikembalikan lagi ke view dalam bentuk response. Controller ini akan banyak berisi logika-logika dalam menyusun suatu fungsi tertentu. Contohnya adalah aktivitas CRUD atau create, read, update, and delete yang prosesnya berjalan di dalam controller tersebut. Setelah itu kita akan masuk kembali pada aplikasi Visual Studio, lalu klik pada menu app, lalu mana HTTP?
di atas itu data diseluruh app, lalu HTTP controller. Ya, ini dokumen yang ada pada controller. Setelah itu saya akan membuat dokumen baru pada controller dengan nama Di sini sudah berubah dari awalnya gawai menjadi nama saya, yaitu Tiara Doe. controller ya. Setelah itu kita akan lanjut pada tutorial selanjutnya dan kita akan buka aplikasi Visual Studio. Selamat Klik menu datang. app, lalu HTTP controller. Dan ini folder yang ada pada controller. Setelah itu kita akan membuat new folder pada controller dengan klik ya dengan nama pegawai Kemudian itu koma controller.php, lalu enter. Setelah itu kita mengetikkan kurung PHP, lalu namespace. Jadi scriptnya itu seperti ini. Urut get halo function return halo selamat datang di Tiktok Indo Kupang. Tadi linknya itu seperti ini. Root get halo function return halo selamat datang di Tiktok Indo Kupang. Selain bisa return view welcome-nya, itu bisa return halo selamat datang di Tiktok Indo Kupang. Untuk menjalankannya kita di sini, lalu halo pegawai. Ini adalah perintah pertama untuk membuka controller. Untuk perintah selanjutnya kita bisa membukanya melalui command prompt. Untuk itu kita close dulu command prompt yang ada, lalu kita membuka kembali command prompt tersebut. kita harus kontrol dulu.
Setelah itu kita mengetikkan Kembali ke sini, coba cd backslash enter, lalu cd sum enter, lalu cd at dot enter, lalu cd nama file tersebut yaitu agil itu saja. lalu mengetikkan php artisan enter. Ya, ini adalah perintah-perintah untuk membuka controller. Setelah itu saya akan mengetikkan php artisan make sudah dari halo, selamat datang di Pick-up di Indo Kupang. controller dosen controller lalu enter. Ya, setelah sukses kita masuk kembali pada aplikasi Visual Studio dan mengecek pada controller. Ya, filenya sudah terbuat secara otomatis karena kita telah membuatnya lewat command prompt. Selanjutnya saya akan membuat tutorial cara menggunakan controller. Lalu view, kurung, Dalam menu ini saya akan mengetikkan lalu koma. Jangan lupa kita tutupnya dengan koma juga. Kirim kontrol. Selanjutnya kita membuat view baru, kita klik view, tambah, lalu kita klik blok. Setelah itu saya akan mengetik di router php. Saya akan menambahkannya ya teman-teman. Root get Selanjutnya kita ketik di sini selamat datang, dosen selamat datang http datang di
langsung Di sini kita tambahkan BR untuk spasi. boleh BR add index become selanjutnya kita akan membuka command prompt lalu mengetikkan php tulisan menggunakan lalu enter. enter. Setelah itu kita membuka Google Chrome dan DOS. Enter. Not found, berarti ada kesalahan. Jadi kita akan memeriksa apakah yang salah pada file yang pada script yang saya ketik. Ya, kita akan mencari kesalahan pada pengetikan yang saya lakukan. Ternyata pada kalimat di belakang selamat datang di Istiqomah Lindo Kupang, saya kurang menambahkan titik koma. Ya, setelah itu kita akan mengecek kembali apakah sudah jadi atau belum. Router dan view. Itu adalah Maaf teman-teman, saya belum save ya. di Ya, Laravel. sudah di save. Sekian dan terima Coba kasih. kembali lagi. Ya, sudah jadi. Ya, setelah itu kita lanjut pada tutorial ketiga. Kita masuk kembali pada aplikasi Visual Studio. Dan kita membuat file baru pada Vue. Controller. File baru pada Vue dengan nama biodata biodata.blade Controller. Titik koma. blade.php. Lalu yang berikut use Enter. Setelah itu seru kita mengetikkan kapunka kungkurana ka. Selamat datang di Istiqomah lalu Lindo Kupang BR. http request class pegawai controller Tepat. controller Generasi cerdas. Saris bos. Setelah itu kita kontrol save. controller. Setelah itu kita masuk pada dosen controller dan kita mengetikkan adalah Laravel. view kurung biodata. Setelah ini kita akan menjelaskan cara menggunakannya lagi. Lalu Ctrl S dan setelah itu kita buka Google Chrome dan mengetikkan
Nah, inana hui-huina. Mengetikkan biodata. Bio. Di sini kita membuat Enter. controller Not found, brother dong. Berarti ini ada kesalahan pada pengetikan pada saya. pegawai. Jadi saya akan memeriksa kembali. Oke. Teman-teman, ternyata saya bukan salah dalam pengetikan di aplikasi Visual Studio, tapi karena file biodata itu terdapat pada Untuk kita cek PHP ya, ini kita PHP aplikasinya. file dosen Kita start controller, dulu. jadi seharusnya yang digantikan Yang pada sedang Google Chrome berjalan. ini adalah dosen, bukan biodata, Lalu karena biodata kita tidak ada buka file lagi tersebut. CMD. Oke, teman-teman. Ya, sudah jadi. Selanjutnya kita akan masuk kembali kepada Selanjutnya kita aplikasi build Visual untuk Studio membuka dan membuka dosen controller. Nah, di sini sudah terbuka dan kita akan mengetikkan Di sini kita akan membuat root baru lagi untuk memanggil controller root. Kita ketik scriptnya. Root 2 get kurung tanda petik dosen koma dosen controller. Head index. setelah itu kita buka Google Chrome. Sepertinya sedang terjadi kesalahan pada pengetikan teman-teman, jadi saya akan mengecek kembali. Ternyata di sini saya kurang menambahkan tanda titik koma. Ya, saya sudah menambahkan tanda titik koma dan sudah mengesave-nya. Setelah itu kita buka kembali dan kita mengeceknya. Ya, teman-teman, ternyata pada biodata, view pada biodata saya belum merubahnya, jadi tampilan tadi masih sama saja dengan tampilan yang sebelumnya. Jadi saya akan menambahkan sedikit pada biodata ini dengan nama saya adalah Oke, jadi sebelum dijalankan live saya mengetikkan PHP sintaks yang tadi ada pada dosen controller. Variabel nama. Setelah itu Ctrl S. Lalu kita akan mencoba kembali pada Google Chrome. Apakah sudah berganti? Ya, sudah ya.
berganti untuk bertambah begitu dengan nama saya adalah Muhammad Agil. Kabar tuh. Ya, selanjutnya kita akan kembali pada Visual Studio, lalu membuka dosen controller, dan kita menambahkan variabel pelajaran sama dengan Semua buat menyimpan di rumah, bersih-bersih. Aku cari lele nanti. pemrograman mobile Mau masuk video web Kerja pulang. No, entonces boleh harus Jika bilang pulang like, comment, dan subscribe. web desain Pak Iwan ada story. Mahasiswa rata-rata rajin dan bersemangat di tengah malam di atas jam 12 malam. Kalau model begini lebih baik kuliah pindah ke jam 12 malam lebih efektif. kal Pasti dia ada nonton tutorial yang 31 kan? kalkulus bahasa Inggris. Oh iya. Dari pertama. Apa pertama kasih apa? Titik koma Oke, mantap. nama matkul Ctrl S itu data PP Ini ada mah baru dunia. BR mat kuliah R Rata-rata tanya ini mah baru ya. Tanya aku perisan apa terketawa. Kita yang kisun jelas. Itu barisan. Kisun R malu. Jojo sekarang. Wih, Maya ikut semester. Ma apa yang tanya kan pas belum tahu. Ikut terus. storage Tanya di grup. Bayangkan. Dia kan, Pak ini salah di mana nih? Dia jawab. matkul Salah dari ke seru R kayaknya harus besar. Gak sempat jawab apa. as
kayaknya tidak ada hubungan masalah di situ. Tidak ada hubungan untuk diberikan MK. konflik di situ. Ya. Sampai sekarang sudah di dosen. Itu dari ketemu kan angkatan ya jauh ya. LI. Ya, dosen tahu. Kamu tahu apa yang pengalaman ya? Bukan itu. SMK. Tanya di Telegram. Woi, Baru di situ ada maba. sentar turn on so. Aduh, sudah lama. LI. Kayaknya di episode 10 baru terakhir. Oh, 10. Woi, ending ngeri di 8 nih. Proses. Setelah itu kita buka Google Chrome, langsung press saja ya. Ternyata masih error lagi teman-teman. Sepertinya ada kesalahan lagi. Jadi mari kita cek ya. Ya teman-teman, ternyata di sini saya kurang tanda petik 2 di pemrograman ya. Jadi sudah, harus saya save dan kita coba cek kembali pada Google Chrome. Ya, sudah di sini, sudah berhasil. Kita akan lanjut pada perintah selanjutnya. Oke, ditunggu. Setelah belajar penggunaan Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut pada tutorial selanjutnya, view Laravel. saya tadi lupa menjelaskan tentang pengertian dari passing data. Jadi saya akan menjelaskan pengertian dari passing data. Passing data dari controller ke view Laravel. Data yang di-offer oleh controller dipassing atau dikirim ke view untuk ditampilkan. Passing data adalah proses mengoffer data ke view untuk ditampilkan. Sekian teman-teman penjelasan saya tentang passing data. Oke. Ya, kita lanjut. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari request. Request data pada Laravel. Saya akan menjelaskan tentang request data pada Laravel. Jika sebelumnya saat kita belajar PHP ada yang namanya get dan post untuk menerima atau menangkap data, maka di Laravel juga sama, ada istilah yang disebut dengan request pada Laravel. Maksudnya juga sama, ada proses menerima atau menangkap data dari input dan post, dan ada juga jenis proses penangkapan URL. Caranya tidak sulit, teman-teman tinggal memahami penjelasan pada tutorial ini, dan langkah lebih bagus lagi juga teman-teman langsung mengikuti dengan cara langsung mempraktekkan contoh kasus yang ada pada tutorial ini. Sekian dari saya. Wassalam. Lanjut, kita akan membuka kembali aplikasi Visual Studio Code dan membuka web router, web PHP kali bos. Web PHP dan kita mengetikkan router. Get content. Buka kurung pegawai. Di sini kita membuat view baru lagi dengan view data.blade.php. Untuk nama view-nya terserah teman-teman
intinya harus menggunakan .blade.php. Mari kita membuat view baru, view biodata. Oke, kita ke view. Baru di view ini kita membuat yang baru, jadi nama biodata, biodata dot play enter. Kemudian kita memasukkan script tanda seru. Ini untuk HTML langsung muncul. Kita ketikkan Setelah itu, kalau sudah mengetik pada pegawai controller dan WPHP, kita membuka aplikasi Google Chrome dan sepertinya ada kesalahan lagi teman-teman, jadi mari kita cek lagi. di sini. Ternyata teman-teman, saya salah mengetik pada ini, saya lupa menambahkan pegawai. Oke, jadi saya harus menambahkan Di pegawai Uyerindo pegawai Kupang di sini kita menggunakan BR ini ya. untuk Sudah teman-teman, seperti penjelasan kita next ke langkah selanjutnya. Oke. Oke, Sebelumnya lanjut lagi Bung, mengetikkan setelah root itu root get kontak. Jika berhasil akan muncul seperti selamat datang di Uyerindo Kupang, pilihan tepat generasi. Formulir Selanjutnya kita akan belajar mengoper data dari controller dosen ke view biodata. Ini baru saja kita menampilkan view biodata. Bagaimana dengan melakukan passing data dari controller view Laravel. Seperti saya singgung pada awal tutorial ini, setelah itu kita buka kembali pada metode index yang ini.
Lalu kita ganti ini. Oke. Nama saya memberikan saya dia oke. Ya, tadi terjadi kesalahan, jadi saya sudah menghapusnya. Saya akan melanjutkan dan mengetik ulang. Yaitu nama yang dimana di dalamnya terisi dia yang akan diparsing ke biodata ini. get contrast. Variabel nama ya, cuman ketiga saja. Kita jalankan lagi. Sama ini. Biodata. Ini yang Ya, setelah itu kita pergi ke pegawai controller, lalu kita menambahkan public formulir enter. Return view formulir titik koma. Setelah itu kita buat pada view folder dengan nama formulir black formulir black PHP. Enter. Lalu
Action. Oke, mohon maaf karena terjadi error di sini. Sebelumnya bahasa itu karena saya melupakan ada tanda titik koma di setelah nama ini. Ya, ada tanda titik koma baru bisa berhasil di-run. Dan jika di-run akan muncul ini. Saya sudah tiada. Di sini nama saya adalah nama. Di sini kita tidak perlu memanggil secara tidak perlu mengetik secara manual lagi, cukup memasang nama akan dipanggil nama yang ada di sini. Itulah cara yang mudah kontrol passing. Oke, setelah itu kita akan membuat variabel pelajaran lagi. Kita scroller di bawah nama ini di variabel pelajaran jika banyak kita harus tambahkan dulu. Di situ kita tulis di pemrograman mobile web, lalu tambahkan lagi pemrograman web kita tambah lagi desain web, lalu kita tambah lagi misalnya kalkulus. Setelah itu lagi misalnya bahasa Inggris, kemudian kita koma.
Kemudian di bagian return view bahwa data ini itu bisa tambahkan nama dengan dengan mata kuliah. Di sini variabel nama, koma. Ini merupakan sebuah array juga karena ini adalah array. Jadi kita harus taruh di dalam itu kita ambil dari variabel pelajaran. Ada indeks. Tadi. Belajar. Jadi nama pakai ini. Jadi nama pakai. Itu kita bisa passing pelajaran ke view di situ dengan cara data yang dikirim yang kita pisahkan dengan koma. Contohnya ini blok array yang ada di atas kita masukkan ke array variabel pelajaran. Mana? Sekarang kita buka biodata. Ini start dulu. PR di sini. Kalau kita enter maka kuliah Ada ingat. kuliah Pegawai. R Makanya di publik. lalu kita ke dosen controller. Di sini yang dikirim banyak. Ini ada pemrograman web, pemrograman web. Kalau nama yang dikirim ada satu. Kalau ini pemrograman seperti UL UL lagi Ya, selanjutnya kita akan run dengan mengetikkan
localhost formulir. Enter. Le. Ya teman-teman, ini akhir dari video saya. Terima kasih. Oh, lanjut teman-teman. Saya masih melupakan sesuatu. Jadi kita akan mengisi nama kok. Muhammad Agel. Alamat Batu Peto. Lalu kita menyimpannya. Simpan. Selesai teman-teman. Ada teman saya di belakang. Dia membuat video saya tidak sendirian lagi. Oke, thanks for all. Ya teman-teman, terima kasih. Jika banyak salah kata yang keluar dari mulut saya, mohon dimaafkan. Wassalam. Waalaikumsalam.